Assalamualaikum Mom. Di sini aku ingin sharing ke Mom semuanya tentang apa sih bedanya kontraksi asli dan juga kontraksi palsu. Mungkin di sini masih banyak ya Mom yang masih baru hamil anak pertama itu bingung terkait dengan perbedaan kontraksi asli dan juga kontraksi palsu. Nah, kontraksi ini merupakan sebuah momen yang paling ditunggu-tunggu ya, Mom, untuk ibu yang hamil besar dan yang akan melahirkan, karena kontraksi ini adalah sebuah hal yang dapat memicu untuk proses terjadinya kelahiran normal. Nah, selain momen yang paling ditunggu-tunggu, tapi ternyata banyak loh ya ibu yang takut untuk menghadapi kontraksi. Hal paling pertama yang harus Mom yakini ketika Mom itu menghadapi kontraksi dan juga jelang persalinan adalah yakinlah bahwa seorang wanita adalah makhluk ciptaan Allah yang telah didesain untuk dapat melahirkan secara alami atau secara normal. Dan untuk dapat melahirkan secara normal, Mom itu membutuhkan kontraksi. Dan percayalah bahwa Mom itu bisa melewati kontraksi itu, karena kontraksi tersebut adalah sebuah hal yang normal, sebuah hal yang dialami oleh semua wanita di muka bumi ini yang ingin melahirkan. Oke, jadi langsung aja kita bahas ya Mom, perbedaan antara kontraksi asli dan juga kontraksi palsu. Ini pengalaman pribadi aku ya saat aku lahiran normal kemarin. Jadi aku sempat mengalami kedua kontraksi ini ya. Yang pertama adalah kontraksi palsu dan yang selanjutnya adalah kontraksi asli. Jadi yang paling pertama kita lihat untuk dapat membedakan kontraksi palsu dan juga kontraksi asli adalah terkait dengan waktunya ya. Jadi kalau misalnya kontraksi palsu biasanya masuk ke trimester ketiga itu kita itu sering mengalami yang namanya kontraksi palsu. Tetapi yang namanya kontraksi palsu itu dia itu nggak beraturan. Maksud nggak beraturan di sini adalah kontraksi itu datang itu sangat waktunya itu sangat acak aja gitu ya. Jadi contohnya begini, ketika aku paginya itu mengalami kontraksi, nah kontraksi itu nggak jelas datang laginya itu kapan gitu ya. Bisa jadi datang lagi itu waktu sore hari atau malam hari, atau bisa jadi kita kontraksi lagi itu besok pagi ya, terus ada lagi kontraksi siangnya, terus sore nggak ada kontraksi lagi malamnya begitu. Jadi waktunya itu dia nggak jelas ya, jadi acak gitu. Nah, kontraksi palsu itu rasanya itu perut kita itu nyeri ya, nyerinya itu kayak orang halangan ya, nyerinya itu kayak orang halangan gitu, nyeri ya. Nanti beberapa detik nyeri itu akan hilang, dan biasanya nyeri itu akan hilang ketika kita buat gerak atau semacamnya ya. Nanti dia hilang dan balik lagi, itu waktunya itu nggak tentu ya, itu namanya kontraksi palsu. Oke, selanjutnya apa sih bedanya dengan kontraksi asli? Nah, kalau kontraksi asli ini dia itu waktunya itu menentu ya. Waktunya itu menentu dan semakin sering ya. Contohnya gini. Aku kontraksi itu jam 7 pagi. Kontraksi itu berlangsung selama 30 detik. Nah, setelah 30 detik itu kontraksi aku itu hilang. Nah, terus kontraksi aku itu akan balik lagi setelah 30 menit ya. Kontraksi aku itu bakal balik lagi setelah 30 menit. Aku mengalami kontraksi lagi selama 30 detik. Nah, setelah hilang kontraksi aku itu bakal balik lagi selama 30 menit ya. Jadi jeda antara kontraksi yaitu 30 menit. Seiring dengan lebarnya pembukaan atau bertambahnya pembukaan, kontraksi itu jangka waktu antar kontraksinya itu semakin lebih cepat. Misalkan dari 30 menit itu berangsur menjadi 20 menit, selanjutnya 10 menit, selanjutnya 5 menit, selanjutnya 1 menit ya. Nanti semakin jedanya itu semakin sebentar ya, seiring dengan terjadinya pembukaan atau pembukaan semakin lebar, kontraksi itu jedanya itu semakin sebentar. Oke, selanjutnya kapan sih seharusnya kita itu harus
ke rumah sakit atau ke bidan saat kita itu mengalami kontraksi, ya biasanya tergantung tempat tinggal kalian ya, jauh atau tidak dengan fasilitas kesehatan tersebut. Kalau misalkan tempat tinggal kalian itu jauh, yang menyesuaikan ya, biasanya kontraksi itu terjadi 15 setiap jeda waktu 15 menit, kalian sudah harus ke tempat persalinan kalian. Kalau misalkan tempatnya dekat 10 menit, kalian dapat pergi ke rumah sakit atau ke klinik persalinan. Nah, selain tentang waktu jeda antar kontraksi, kalian juga bisa membedakan antara kontraksi asli dan juga kontraksi palsu dengan gejala yang lain. Kalau misalkan kontraksi palsu itu dia hanya nyeri saja ya, hanya nyeri di area perut, nyerinya itu mungkin kayak nyeri halangan. Nah, kalau kontraksi asli biasanya seiring dengan bertambahnya rasa nyeri itu, atau seiring dengan jeda kontraksi itu yang semakin sebentar, kontraksi itu akan diikuti oleh pengeluaran lendir ya. Jadi lendir dari vagina kita itu kayak terus menerus keluar ya, itu bisa menjadi ciri kontraksi asli. Oke, apakah selalu lendir itu bercampur dengan darah? Nah, biasanya lendir itu memang bercampur dengan darah. Mungkin darahnya itu bisa sedikit ataupun agak banyak gitu. Nah, biasanya darah itu akan keluar ketika fase kontraksi kita itu sudah menunjukkan fase aktif ya. Misalkan pembukaan 4. Nah, darah itu bisa keluar dari liang vagina kita. Jadi lendir bercampur dengan darah itu juga bisa menjadi tanda bahwa adanya kontraksi asli. Nah, biasanya kalau misalkan ketika dicek itu sudah bukaan 7, mungkin kita sudah tidak boleh diperbolehkan untuk pulang ke rumah lagi ya. Tapi kalau misalkan bukaan kita itu masih bukaan 2 atau bukaan 3, mungkin kita masih disuruh untuk pulang ke rumah supaya kita itu bisa tenang beristirahat di rumah ya. Jadi nanti kembali lagi ke rumah sakit saat jeda antar kontraksi itu sudah semakin sering. Nah, itu tadi sharing dari aku terkait perbedaan kontraksi asli dan juga kontraksi palsu. Semoga mom yang ada di sini selalu sehat dan lancar persalinannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.